Nah, sekarang saya mau nanya, kalau di masjid itu di tiap pintu masuknya itu ditunggu oleh macan, harimau. Harimau tidak sekedar harimau, harimau kelaparan. Apakah Anda akan tetap masuk ke masjid dan melakukan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, selamat malam. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini kita sedang berada dalam posisi yang prihatin. Apalagi ada sebagian saudara-saudara kita yang di tengah keresahan, kegelisahan, kepanikan, seolah-olah menyalahkan, mempertanyakan tentang tentang keimanan, gara-gara ada fatwa dari sebagian ulama yang karena dalam rangka untuk mencegah penularan wabah yang sedang melanda di negeri kita, misalkan dari PBNU ada edaran yang untuk kita tetap waspada dalam hal beribadah. Misalkan untuk menghindari kerumunan itu cukup di rumah saja. Banyak orang yang seolah-olah mempertanyakan keimanan seseorang dengan bangga dan percaya dirinya bahwa, nah, kalau saya itu nggak takut sama wabah, nggak takut sama penyakit, musyrik, saya takutnya sama Allah. Wah, seolah-olah diri kita yang paling beriman, diri kita yang paling bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Yang lainnya tidak punya keimanan, tidak punya pengetahuan tentang keagamaan dan lain-lain. Seolah-olah seperti itu. Coba misalkan sekarang Anda tidak takut Anda hanya takut kepada Allah. Tapi ketika misalkan Anda berdiri di tengah-tengah rel kereta api karena sudah dalam posisi puncak kepasrahan kepada Tuhan, bahwa hidup mati saya di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kereta api liwat, mau ada hujan badai, mau ada gempa bumi, mau ada tsunami, Anda tetap berdiri di tengah-tengah rel sementara ada kereta mau lewat. Saya tanya Anda, apakah Anda tetap berdiri di tengah-tengah rel itu, atau Anda menghindar dari rel itu untuk menghindari dari tabrakan dengan kereta api? Artinya apa? Ini sebenarnya juga menjelaskan bahwa Anda menghindar dari kereta itu juga untuk menuju takdir Allah. Dan Anda memutuskan untuk tetap berdiri di rel itu juga, tetap memilih juga di jalan takdir Allah. Tapi manusia punya hak memilih takdir yang baik atau yang buruk kalau masih dikasih pilihan. Nah, misalkan gini, ada edaran bahwa sebaiknya untuk menghindari wabah, kebetulan besok ini hari Jumat, ada edaran dari pengurus masjid, tokoh ulama yang menginstruksikan bahwa himbauan besok Jumat lebih baik diganti dengan sholat duhur.
Ketika Anda ngomong bahwa waduh ini gimana imam masjidnya, tingkat keimanannya kok sangat rendah, kok menjadi imam di masjid kok menyerukan, menghimbaukan seperti itu. Imam masjid kok takutnya sama wabah, nggak sama Allah. Kalau kita punya keyakinan, keimanan yang tebal, ngapain takut sama penyakit, ngapain takut sama wabah? Kita tetap akan Jumat berjamaah, rame-rame berkerumun orang di situ, berjamaah pokoknya banyak orang di situ. Ngapain takut sama wabah? Ngapain takut sama penyakit? Kita hanya takut kepada Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau di masjid itu di tiap pintu masuknya itu ditunggu oleh macan, harimau. Harimau tidak sekedar harimau, harimau kelaparan. Apakah Anda akan tetap masuk ke masjid dan melakukan sholat? Akan melakukan sholat di masjid? Atau Anda lari dari masjid meskipun tetap melakukan sholat, entah itu sholat di rumah atau di mana? Tapi apakah Anda akan tetap masuk ke masjid dan akan melakukan sholat? Saya belum yakin kalau Anda akan tetap masuk ke masjid ketika harimau yang kelaparan menunggu di pintu masjid. Atau tiba-tiba misalkan ada orang yang sengaja membawa macan yang kelaparan dan sangat liar. Apakah juga Anda akan tetap masuk ke masjid itu atau memilih menyelamatkan diri pindah ke lain tempat yang tidak ada harimaunya? Nah, ini yang kemudian saya hanya sekedar mengingatkan bahwa rasa percaya diri, rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada takdir, percaya kepada sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah, kepasrahan kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu mestinya harus ada sisi syariatnya. Misalkan yang ngasih makan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kita kenyang Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Kita diam aja pasti kenyang, pasti diberi makan sama Allah. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya sampai kamu kelaparan dan mau mati pun, kalau kamu nggak ambil piring, kemudian ambil nasi, ambil sayuran, kemudian kamu makan, tidak akan pernah kamu merasakan kenyang. Pasti yang akan kamu rasakan adalah kelaparan. Artinya bahwa meskipun Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan makan kepada kita, bukan berarti kita diam aja ketika kita lapar. Ya kalau kita lapar ya kita harus ambil piring, ambil nasi, kita makan, baru kita kenyang. Kalau kemudian kita nunggu-nunggu Allah yang akan memberi kekenyangan ke perut kita, kalau kita gak makan ya sampai mati pun kita gak kenyang-kenyang, itu masalahnya. Itu adalah gambaran-gambaran bagaimana ketika saudara-saudara semuanya ada yang merasa bahwa paling punya keimanan tersendiri, paling punya keyakinan tersendiri, paling punya Tuhan sendiri. Ini masalahnya bukan persoalan diri kita, ini menyangkut persoalan nasib orang banyak. Ketika kita membawa penyakit dan penyakit itu punya karakter menular, kemudian kita sengaja mendekati orang, mendekati kerumunan orang, ya pasti karena penyakit itu punya sifat dan karakter menular, itu dimungkinkan sangat punya potensi yang luar biasa untuk membuat orang juga menjadi sakit, tertular oleh diri kita. Maka sikap egoisme, sikap kesombongan, sikap kepercayaan diri, tolong juga harus ada sikap toleransi terhadap saudara-saudara kita semua. Maka
sebenarnya untuk ini kita sama-sama menghadapi keadaan yang seperti ini, mestinya kita sama-sama memahami semua keadaan. Himbauan pemerintah, himbauan para ulama, kurang apa pinternya pemerintah, kurang apa keimanan para ulama. Kita sekedar manut saja, kita ngikut saja, kita husnudzon saja kepada mereka-mereka yang ahli di bidangnya. Insya Allah dengan kebersamaan ini Tuhan juga akan memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan sesuatu yang kita inginkan. Ada sebuah hadis, ini pernah disampaikan oleh pengurus PBNU Kiai Mardi Suhud, mengutip dari, kalau nggak salah, dari Sahih Bukhari, yang redaksi saya hafal, saya harus baca. Redaksi hadisnya, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar adanya wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ini artinya apa? Ketika pemerintah memberikan himbauan, instruksi kepada masyarakat supaya melakukan karantina atau apalah namanya lockdown untuk mengisolasikan diri, itu ada dasarnya. Ini dari Rasulullah sendiri yang ngendika seperti itu. Jadi bukan sekedar ini mengada-ada, sudah ada dasarnya, karena wabah seperti ini, wabah menular ini kan juga tidak hanya saat sekarang, zaman sekarang, tapi ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu sudah ada tipe, sifat, karakter, penyakit, wabah yang menular seperti itu. Maka jauh-jauh sebelum itu Rasulullah sudah mengingatkan, jika ada kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, kamu jangan memasuki negeri itu. Dan jika kamu berada di suatu negeri dan negeri itu dalam terjadi wabah yang menular, maka kamu juga jangan keluar dari negeri itu. Ini untuk apa? Untuk mencegah penularan yang lebih banyak dan untuk mengantisipasi pencegahan, dan biar ini tidak akan menjalar kemana-mana dan bisa ada upaya dan ikhtiar untuk baik-baik semuanya dalam waktu yang cepat. Kalau ini tetap kita memaksakan diri dan merasa percaya diri, sombong dan lain-lain, ini yang tidak merugikan diri sendiri tapi juga merugikan banyak orang. Wah, penyakit wabah harus kita tolak. Kita harus ada ikhtiar sebelum kita melakukan tawakal, pasrah kepada Allah. Tugas kita dan kewajiban kita adalah berusaha, hasil Allah lah yang menentukan. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.